Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rasyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim, masih dalam bab akidah, dan kita juga masih membahas tentang rukun iman yang kelima, yaitu beriman kepada hari akhir, yaitu adanya kehidupan setelah kematian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, setelah kita menyebutkan dalil-dalil wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita telah sebutkan dalil indra, yaitu sesuatu yang menjadi fenomena alam dan kenyataan telah terjadi dan disaksikan oleh indra manusia, yang menunjukkan tentang adanya peluang dan kemungkinan hidupnya orang-orang yang telah mati setelah kematian mereka. Dan ini tentunya sebagai bantahan kepada orang-orang yang mereka menolak dan mengingkari adanya kebangkitan setelah kematian, adanya kehidupan berikutnya setelah kehidupan di dunia ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya kita akan sebutkan dalil akal yang menunjukkan tentang hal ini, yaitu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghidupkan orang-orang yang telah mati, dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan membangkitkan para hamba setelah kematian mereka. Kita akan sebutkan yang pertama, innallaha ta'ala fatirus samawati wal ardi wa ma bainahuma, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta langit dan bumi dan apa saja yang ada di antara keduanya. Khaliquhuma ibtidaan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu pertama sekali. Wal qadiru ala ibtida'il khalqi la ya'jizu an i'adatihi. Zat yang mampu untuk mengadakan pertama sekali penciptaan itu, maka tentulah ia mampu untuk mengulangi penciptaan itu pada waktu berikutnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, tentunya
mengadakan makhluk atau sesuatu yang belum ada, yang juga tak memiliki bahan bakunya, tentunya itu lebih berat ketimbang mengulangi pengadaan tersebut atau pembuatan sesuatu tersebut setelah adanya bahan bakunya. Nah, ini tentunya dalil akal, dalil yang logis, mudah bagi akal kita untuk bisa menerima hal ini. Sesuatu yang memiliki bahan baku kemudian dibuat kembali atau diulang kembali pembuatannya, maka ini lebih mudah. Ini lebih mudah ketimbang membuat dan menjadikan sesuatu yang belum ada sama sekali. Alam semesta makhluk ini atau manusia-manusia dan jin-jin, ketika mereka tidak ada dan tidak ada juga bahan bakunya, Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengadakannya. Maka untuk mengembalikan pengadaan mereka, penciptaan mereka, di mana ada bahan bakunya, dan disebutkan pada pertemuan yang lalu satu hadis di mana Allah Subhanahu wa taala menyisakan dari makhluk tersebut yaitu tulang ekor dari manusia yang Allah sisakan, yang nantinya akan tumbuh darinya, berkembang darinya, kemudian diciptakan kembali manusia seperti sebelumnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, tentunya ini lebih mudah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Rum ayat 27. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwa alladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan dialah zat, dialah Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang memulakan penciptaan itu, kemudian dia akan mengulanginya, dia akan mengembalikan penciptaan itu. Lalu Allah mengatakan wa huwa ahwanu 'alaihi, dan itu lebih mudah, lebih ringan, lebih remeh kalau kita terjemahkan, ya, lebih kecil bagi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan menciptakan sesuatu yang belum ada bahan bakunya kemudian diadakan. Maka mengembalikan dan mengulang kembali penciptaan itu lebih mudah. Begitu maksudnya. Dan ini logika. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Ini satu yang masuk akal. Ya, seperti kalau seandainya kita membangun sebuah bangunan atau merangkai sebuah rangkaian bangunan. Tentunya untuk mengadakan bahan-bahan bangunan lalu membuatnya, maka ini tentu membutuhkan waktu yang begitu panjang, biaya yang begitu besar, dan tenaga yang tidak sedikit. Ketimbang kalau seandainya setelah bangunan ini ingin dirombak atau mengalami keruntuhan, lalu dari bahan baku yang ada itu ingin diolah kembali, dijadikan bangunan, tinggal menyusun ulang, karena bangunan tersebut
tidaklah sampai hancur lebur, hanya tinggal menyusun ulang kembali, maka kita katakan ini lebih mudah. Tentunya ini adalah lebih mudah. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini logika, ya. Oleh karenanya masuk akal kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala, ya, mampu untuk menghidupkan kembali para hamba ini. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, menghidupkan mereka, membangkitkan mereka setelah kematiannya. Demikian, ya. Nah, ini tentunya bantahan bagi orang-orang yang mengingkari hal ini, menolak hal ini. Tentunya mereka berpikir, bagaimana mereka bisa hidup? Bagaimana mereka bisa ada? Bagaimana mereka bisa tinggal di dunia? Hendaknya mereka berpikir, siapa yang mengadakan mereka? Tentu zat yang memiliki kemampuan menciptakan, zat yang maha berkuasa atas segala sesuatu, zat yang mampu untuk mengadakan dan menciptakan segala sesuatu. Nah, ketika itu mampu untuk mereka yakini bahwa pasti ada yang mengadakan mereka dari tiada menjadi ada, maka tentunya lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala zat tersebut untuk mengadakan kembali, mengulang kembali penciptaan itu dari bahan baku yang telah ada. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya bukanlah hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengadakan kembali penciptaan itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 104. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Allah berfirman yang artinya sebagaimana kami mulakan awal penciptaan itu, maka kelak kami akan mengulanginya, mengembalikannya. Kelak kami akan mengembalikannya. Wa'dan alaina, itu sebagai janji bagi kami, janji atas kami, kewajiban kami. Inna kunna fa'ilin, sesungguhnya benar-benar kami akan melakukannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, tidak mudah bagi akal kita untuk menerima hal ini, bahwa kelak akan ada kebangkitan setelah kematian, kelak akan ada kehidupan yang berikutnya setelah kehidupan dunia ini, kelak akan ada hari akhir setelah hari-hari dalam kehidupan dunia yang kita jalani ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk membantah orang-orang yang mengingkari atau membantah orang yang mengingkari kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan tulang dalam kondisi telah hancur lebur tulang tersebut. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam surah Yasin ayat 79, Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakan, yang menghidupkannya adalah zat yang telah mengadakannya pertama sekali. Yang menghidupkannya adalah zat yang telah mengadakannya pertama sekali, dan dia adalah zat yang maha mengetahui, ya, dengan setiap makhluk ciptaannya tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, jadi yang menghidupkan para makhluk kelak itu adalah zat yang memulai penciptaan itu pertama sekali, yang mengadakan, ya, yang mengadakan pertama sekali.
Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengadakan berikutnya pada kali berikutnya, maka itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah mampu mengadakan ya penciptaan itu pertama sekali dengan tanpa ada bahan bakunya. Baik, hendaknya kita berpikir ya demikian. Dan Allah mengetahui makhluk-makhluk yang telah Allah ciptakan sehingga Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengadakannya bagaimanapun bentuknya mereka. Apakah mereka telah hancur dalam perut binatang buas yang menerkam mereka, ataukah mereka itu hancur lebur menjadi debu terbakar di api, atau mereka telah hancur di dalam tanah, dan seterusnya, bahkan telah menjadi tulang belulang yang hancur tersebut, tulang belulang yang hancur. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Allah sungguh mampu untuk mengadakannya karena Allah Subhanahu wa taala telah mampu mengadakannya pertama sekali, bahkan dengan tanpa bahan baku. Untuk menghidupkan kembali ini ada bahan bakunya, walaupun telah menjadi debu terbakar, walaupun telah menjadi mungkin pupuk ketika di tanah, terurai di tanah ya, atau telah menjadi sisa-sisa makanan kotoran ketika hewan menerkamnya, dan seterusnya. Allah sungguh mampu, bahkan lebih ringan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengadakan kembali. Seandainya tidak ada dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, begitu juga tidak adanya bukti-bukti fenomena yang bisa disaksikan oleh indera manusia tentang kemampuan Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati. Cukuplah dengan dalil akal ini. Cukuplah dengan dalil akal ini untuk bisa kita meyakini bahwa Allah akan menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati, mengadakan kehidupan berikutnya setelah kehidupan di alam ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala menguatkan satu dalil dengan dalil yang lainnya agar bertambah yakin seorang mukmin, agar manusia itu bisa mencerna dan memahaminya, kemudian meyakininya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kedua, dalil akal yang kedua adalah kita lihat bumi. Bumi ada yang tandus. Bumi ketika dia tandus, yang tidak ada pepohonan padanya, tidak ada tanaman-tanaman di atasnya. Namun tatkala turun hujan, Allah turunkan hujan, maka mulai tumbuh tanaman-tanaman, pada yang tidak rerumputan, Masya Allah ya, luar biasa. Bahkan terkadang berpasang-pasangan, bahkan beraneka ragam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, perhatikan zat yang mampu untuk menghidupkan bumi setelah kematiannya. Barangkali di antara kita pernah melihat film dokumenter ya, di mana di padang pasir di satu tempat, di tempat itu hanya ada dua musim, musim panas dan musim hujan. Ketika musim panas dan musim kemarau, Masya Allah, kering kerontang sampai hewan-hewan pun mati. Sungai yang tadinya itu adalah berlimpah airnya, ketika kering kerontang selama berbulan-bulan, maka ini
ketika ya berbulan-bulan kemauan tersebut, maka menjadi kering kerontang, tandus ketika itu, mati semua hewan-hewan. Namun tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, Allah pergilirkan musim tersebut dengan musim hujan, mulai bertumbuhan, tumbuh-tumbuhan, dan kemudian hadir hewan-hewan, Masya Allah, luar biasa. Hidup kembali bumi tersebut dengan berbagai macam dan beraneka ragam ya tanaman-tanaman demikian yang bisa dikonsumsi oleh hewan-hewan herbivora yang memakan tanaman tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, tentunya zat yang mampu untuk menghidupkan bumi yang tandus seperti ini dengan diturunkan hujan, tentunya zat tersebut sungguh mampu untuk menghidupkan makhluk-makhluk yang telah mati. Sebagaimana bumi yang mati itu tandus bahasa kita. Ketika diturunkan hujan, maka hiduplah, dan Allah menghidupkannya. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menghidupkan makhluk-makhluk yang telah mati itu ya, dengan diturunkannya hujan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fussilat ayat 39, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat. Innal ladzi ahyaha la muhyil mauta innahu 'ala kulli syai'in qadir. Di antara tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa taala, bahwa engkau melihat bumi itu tandus, namun tatkala kami turunkan air padanya, maka mulai dia bergerak dan tumbuh. Sesungguhnya zat yang menghidupkan bumi yang tandus tersebut benar-benar mampu untuk menghidupkan orang-orang yang mati. Sesungguhnya dia adalah zat yang maha mampu, berkuasa atas segala sesuatu. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Qaf ayat 9 dan 10. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid rizqan lil ibad wa ahyayna bihi baldatan maita kadzalikal khuruj. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Qaf ayat 9 sampai ayat 11. Allah mengatakan, yang artinya, dan kami telah turunkan air yang diberkahi dari langit, maka dengannya kami tumbuhkan kebun-kebun, yaitu pepohonan-pepohonan yang rindang, serta biji-biji yang bisa dipanen. Demikian pula kami tumbuhkan pohon kurma yang tinggi-tinggi, yang memiliki mayang yang bersusun-susun sebagai rezeki bagi para hamba. Dan kami hidupkan dengan air tersebut negeri yang mati, yaitu negeri yang tandus. Kadzalikal khuruj, kata Allah, demikianlah kebangkitan itu, keluarnya makhluk dari kubur mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini permisalan yang begitu indah, ya. Tentunya Allah mampu untuk menghidupkan, ya, menghidupkan orang-orang yang telah mati.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mampu untuk menghidupkan bumi yang tandus dengan cara Allah turunkan hujan. Dan demikian pula makhluk-makhluk kelak Allah hidupkan mereka dengan Allah turunkan hujan kepada mereka. Sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu dalam hadis riwayat Muslim dalam Kitabul Fitan dan Asyratus Sa'ah, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma bainan nafkhataini arba'un, summa yunzilullahu minas sama'i ma'an, fayambutuna kama yambutul baqal, wa laysa minal insani syai'un illa yubla illa 'adman wahidan, wa huwa ajabudz dzanabi, wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah." Antara dua tiupan sangkakala itu, satu dengan yang kedua, itu ada 40. Kita tidak mendapatkan dalam keterangan hadis ini, dalam hadis ini apakah ini 40 hari, 40 pekan, 40 Jumat, 40 bulan, ataukah 40 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan air dari langit, lalu tumbuhlah mereka sebagaimana tumbuhan itu. Dan tidak ada di antara manusia sedikit pun kecuali telah hancur kecuali satu tulang, dan itu adalah tulang ekor. Dan darinya akan disusun penciptaan kembali pada hari kiamat. Masya Allah. Demikian ya, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, demikian penciptaan dan demikian dalil ya, akal yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghidupkan makhluk-makhluk yang telah mati untuk diperhitungkan amal mereka dan ditimbang amal mereka serta dibalas berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bahagia dengan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang beruntung dari kalangan para nabi, para siddiq, orang-orang yang jujur iman mereka, orang-orang yang syuhada menjadi orang-orang yang mati syahid dalam peperangan, begitu juga orang-orang yang saleh. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala menghisab kita, memperhitungkan amal kita dengan hisab yang ringan, perhitungan yang ringan. Bahkan kita inginkan, kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala ya tidak memperhitungkan amal-amal kita, bahkan tidak mengadab kita, lalu masukkan kita ke dalam surganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memperberat timbangan amal kebajikan kita, mempermudah kita untuk melewati sirat dan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, penjelasan yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang. Kita akan lanjutkan berikutnya dengan sesi soal jawab. Bagi para pemirsa yang ingin berinteraksi langsung, silakan hubungi nomor layanan kami berikut ini: 0822 8888 6630. Dan bagi yang ingin bertanya lewat chattingan WhatsApp, maka silakan ya kirimkan ke pertanyaan Anda ke nomor layanan kami 0852 6190 4177. Baik, kita akan layani dan menjawab pertanyaan yang telah masuk. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, pertanyaan yang pertama yang akan kita jawab pada pertemuan kali ini. Assalamualaikum, maaf Ustadz jika mengganggu. Saya ingin bertanya, hijab segi 4 yang besar yang menutupi bagian dada dan belakang si akhwat
hijab yang seperti ini apakah masih diperbolehkan Ustadz? Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk segala bentuk hijab maka diwajibkan hijab tersebut adalah menutup seluruh tubuh. Jika dimaksudkan hijab di sini adalah jilbab, yaitu kain yang menjulur, yang terjulur dari bagian atas kepala sampai ya ke bawah, dan itu diwajibkan menutup dada. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan hal tersebut sampai menutupi ya dada-dada para wanita tersebut, ya melewati dada mereka, demikian. Demikian pula kalau seandainya jilbab tersebut segi empat, ya bersegi empat, maka tidak mengapa juga dia berbentuk segi empat, dengan syarat ya bagian bahunya ya itu juga menutupi dada. Artinya tidak tampak dari sisi samping bahwasanya ya akan kelihatan bagian dadanya, ya seperti itu. Jadi dia melewati dada juga. Jadi kalau seandainya dia samping, ya dari samping, maka hendaknya jika dia berbentuk segi empat, ya sehingga nanti ketika berkumpul di tengah itu dia lebih panjang bagian tengahnya daripada bagian sisi sisi lengan kanan atau lengan kirinya, demikian. Maka itu wajib ya, itu melewati sampai dada. Jadi jika kita perhatikan ya, atau kita bisa prediksi, maka nanti bagian dari segi empat tersebut yang ada di lengan dan lengan kanan dan lengan kiri itu adalah sampai kepada siku, karena bagian siku ini telah lewat dada, demikian. Namun apabila yang panjang itu adalah bahagian ya depan tengah, ya, namun ternyata bagian ya sisi kanan dan sisi kiri itu hanya menutupi pundak dan sedikit dari bahu, ya. Ini ada potensi, ya, ini akan terlihat dari samping kanan dan samping kiri bagian dadanya. Maka ini tidak sempurna dalam menutup, ya, menutup dada. Sebagaimana yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, demikian, ya. Maka yang benar adalah bila pun bersegi empat, sehingga ketika dia dikumpulkan di bagian tengah, ya, depan, ya, walaupun dia panjang, maka itu diharuskan menutupi dada, ya, semuanya, termasuk yang sisi kanan dan sisi kiri, ya. Jadi terjulur sampai ya menutupi dada, dan itu bisa diprediksi adalah sampai siku, demikian, ya. Bukan hanya sampai kepada bahu, demikian. Kalau bahu kita katakan kalau sampai bahu saja, maka sangat kuat diprediksi ini bisa terlihat ya bahagian dadanya itu dari sisi kanan atau sisi kiri, demikian. Wallahu ta'ala alam wa anta fajazakallahu khairan. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah menjaga antum dan keluarga. Saya mau bertanya, jika seseorang meninggal dunia dan ia meninggalkan harta yang nisab serta haulnya sudah terpenuhi, tapi kemungkinan belum dizakatkan, apakah ahli waris punya kewajiban mengeluarkan zakatnya sebelum harta dibagikan atau tidak wajib sama sekali? Jazakallahu khairan atas jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga antum beserta keluarga, memberikan perlindungan kepada antum, memberikan kepada antum kebaikan-kebaikan dan karunia-Nya di mana saja antum beserta keluarga berada.
Baik, ya, seseorang yang wafat dan dia memiliki harta warisan, ternyata harta tersebut telah sampai nisabnya. Apa itu nisab? Batas minimal harta yang wajib dizakati. Begitu juga telah sampai haulnya, yaitu bertahan 1 tahun nisab tersebut, ya, atau sesuatu yang lewat dari nisab. Pokoknya telah terpenuhi syarat-syarat zakatnya. Namun belum dizakati, maka wajib. Rela atau tidak rela yang meninggal dunia maupun orang yang masih hidup dari kalangan ahli warisnya, rela atau tidak rela, maka wajib untuk dikeluarkan. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah 103, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta-harta mereka itu sebagai zakat, sedekah wajib yang akan membersihkan mereka dan mensucikan diri mereka serta harta mereka. Demikian, ya, wajib, ya. Ridho atau tidak ridho mereka, wajib. Sebaiknya ya tentunya para ahli waris ya ini menyadari hal ini, wajib bagi mereka. Dan bila ada dari kalangan keluarga yang bukan ahli waris, sebaiknya mengingatkan hal ini, ya, agar ini tidak menjadi dosa, ya, bagi semua yang tahu ketika itu karena tidak mengeluarkannya atau tidak menyarankan untuk dikeluarkan atau tidak memberikan nasihat, ya, untuk dikeluarkan, karena itu merupakan bentuk kemungkaran. Kata Rasulullah SAW, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman, rawahu Muslim. Siapa saja yang di antara kalian melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya, kalau tak mampu maka rubah dengan lisannya, kalau tak mampu maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim. Demikian, ya. Wa anta fajazakallahu khairah. Ada pertanyaan ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi umur Ustadz, menjaga Ustadz dan keluarga. Saya mau bertanya Ustadz, waktu yang dulu saya menjadi wakil zakat fitri di salah satu masjid sebagai salah satu panitia, yaitu penulis. Pada saat terpilih tidak ada akad bakal terima upah. Namun setelah selesai pada malam Idul Fitrinya, mereka memberikan saya upah, uang yang saya lihat diambil dari hasil zakat kaum muslimin. Bagaimana status upah tersebut Ustaz? Apakah saya harus kembalikan atau saya berikan kepada yang berhak? Lalu halalkah bagi saya? Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah juga memberikan keberkahan kepada antum, usia antum, ya, dan harta serta keluarga antum, sekaligus menjaga dan melindungi antum serta keluarga di mana saja berada. Amin ya rabbal alamin. Baik, ketahui sesungguhnya pendapat yang tepat di antara pendapat di kalangan para ulama yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka tentang siapakah yang berhak untuk menerima zakat fitri, maka pendapat yang tepat adalah pendapat yang mengatakan bahwa yang berhak adalah hanya orang miskin saja, termasuk diantaranya fakir miskin. Betul bahwasanya dalam surah At-Taubah ayat 60 disebutkan 8 asnaf orang yang berhak untuk menerima zakat. Dan bentuk zakat di sini adalah zakat yang umum, baik zakat harta maupun zakat jiwa, yaitu zakat fitri. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa binis sabil faridatan minallah. Sesungguhnya zakat-zakat yang wajib itu hanyalah ditujukan kepada fakir miskin, amil zakat, orang yang mu'allaf, orang yang berhutang, orang yang membebaskan dirinya dari perbudakan, kemudian orang yang jihad fisabilillah, dan orang yang terputus bekalnya ketika dalam perjalanan. Itu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini berlaku untuk semua.
bentuk zakat, baik zakat harta maupun zakat jiwa, yaitu zakat fitri. Namun secara khusus ayat ini dikhususkan dengan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kalau tidak salah ini hadis riwayat dari Ibnu Abbas ya, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan ya, Ibnu Abbas mengatakan radhiyallahu anhu, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Ya. Rasulullah SAW mewajibkan zakatul fitri tuhratan lis-shaimi minal laghwi war-rafasi wa tu'matan lil masakin. Itu sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari kesia-siaan dan dosa, dan itu sebagai makanan bagi orang miskin. Lihat, penyebutan zakat fitri kemudian ditujukan untuk makanan bagi orang miskin, ini menunjukkan kekhususan. Jadi panitia zakat bukanlah orang yang berhak untuk menerima zakat fitri secara khusus, zakat fitri itu, kecuali kalau ada juga zakat harta, dan itu pun harus ya atas dasar izin dari pemerintah setempat, demikian. Maksudnya dalam pengoperasionalan atau penunjukan panitia zakat tersebut. Baik. Adapun zakat fitri maka tidak boleh ya diarahkan atau dibagikan itu kepada panitia zakat ya atau amil zakat ya. Adapun kalau mau diberikan upah, maka diambil upah dari kas BKM, kas masjid tersebut, itu pun diberitahukan kepada jamaah, demikian, mestinya seperti itu. Adapun zakat fitri maka tidak boleh, kecuali panitia zakat tersebut ya adalah orang miskin. Oleh karenanya ini diantara solusi bagi satu masjid yang menjadi kebiasaan mereka memberikan bahagian zakat fitri itu kepada panitia zakat, maka hendaknya mereka ya melibatkan orang-orang miskin dalam kepanitiaan zakat tersebut, sehingga ya ini mereka berhak untuk mendapatkan, panitia tersebut berhak untuk mendapatkan zakat fitri karena status miskinnya mereka. Wallahu ta'ala alam. Maka solusinya setelah dibagi, maka serahkan kepada orang yang miskin. Bila diri atau personal dari panitia zakat itu bukan orang miskin, maka tidak berhak dia menerimanya, dan jangan sampai memakan harta yang bukan haknya. Dan tidaklah keren ya seseorang itu masuk neraka gara-gara harta yang sedikit, kita katakan ya. Sama sesungguhnya begitu juga nggak keren kalau masuk neraka gara-gara harta ya. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada kita di mana saja kita berada. Baik, kita cukupkan kajian kita ini dan semoga bermanfaat. Tentunya dalam kajian ini ada kekurangan dan kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Dan sebelum berakhir seperti biasa, kita memberikan motivasi kepada para pemirsa untuk berdonasi membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Anda inginkan aset akhirat yang terus mengalir pahalanya, maka kirimkan harta Anda ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127 485 555. Saya ulangi, Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127 485 555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode Bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.